Ya, mitra bisnis, kasus viral jalanan rusak di Lampung menarik perhatian Presiden Jokowi yang memutuskan meninjau langsung dan akhirnya diperbaiki secara kilat. Kali ini masyarakat Banten Lama mengeluhkan jalanan yang sudah bertahun-tahun rusak dan seperti kubangan tidak diperbaiki Pemda. Mereka bertanya apakah harus diviralkan dan dikunjungi Presiden untuk diperbaiki. Silakan komentar Anda mengenai jalan rusak yang banyak diabaikan oleh pemerintah daerah dan baru diperhatikan ketika sudah viral. Kami tunggu di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Jangan heran kalau pembangunan infrastruktur di negara kita pada telat. Bukankah sudah pada tahu rakyat? Kalau tidak viral maka tidak diangkat, kemungkinan sudah itu. Jadi di negara ini kalau ada kasus-kasus seperti ini rumusnya gampang kok. No viral, no attention. Tidak viral, tidak diperhatikan, didiamkan saja, kemungkinan seperti itu. Kalau itu penegakan hukum bagaimana? Ya kalau ada kasus-kasus pidana tidak selesai, maka rumusnya gampang, kemungkinan juga sama, kurang lebih mirip ya, bukan sama. Viral no justice, no viral tidak ada keadilan, apa penegakan hukum yang adil atau jujur, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, semoga tuh. Sebenarnya kesian juga Jokowi ya, apapun dia turun tangan kan, dia kan presiden, bawahannya manain makan gaji buta kak. Apakah malu kalau saya sebagai pejabat PUPF saya malu loh. Tapi nggak tahu Jokowi tujuan apa, apakah dia nggak mau pusing, ya udah wajan sendiri. Sebenarnya sih bukan begitu, tapi Jokowi harus tegas. Kalau nggak tegas ya negeri ini akhirnya semua bisa kacau, hukum tidak kacau. Jadi semua tuh berani, apapun bisa terjadi kalau hukumnya nggak tegas. Ini saya juga bingung, APD-nya kemana, APBN-nya kemana ya. Ini bukan ngomong daerah loh, di kota aja kacau balau. Saya sudah 25 tahun melewati jalan industri kalau ke kantor. Itu relnya itu kalau rusak, setahun bisa 6 kali tambal. Saya juga bingung gitu ya. Tahun 2023 nambal aja bisa 6 kali setahun. Itu bukan permainan kali ya. Itu kalau gara-gara rel rusak, itu macetnya bisa 5 kilo. Mas, di komplek perumahan juga, Pak. Jadi mudah-mudahan dengar sama Pemda. Di komplek perumahan kalau jalan rusak, itu tandanya bilang itu urusan pengembang. Ya, tapi kalau kita pasang iklan, pasang radiator, hubungi, pasang tuh Pak besok Pemda kita pajak. Tapi benerin jalan dibilang bukan urusan dia gitu. Itu mendingan jangan jadi pejabat, mendingan dia jual obat kuat ya. Tapi ini jadi pembelajaran juga ya, kata pengamat publik itu yang dibenerin dalam waktu cepat itu juga hanya solusi sesaat, nantinya jalanan itu juga nggak benar gitu loh. Yang jadi masalah ini juga buat kita ya, khususnya masyarakat ya. Ya, ini kita nggak tahu ya apakah ada satu grand design besar, satu dibuat bodoh. Bodoh dalam arti begini, kan setiap kali kita mengadakan pesta demokrasi, masyarakat kan diiming-imingi, dikasih serangan fajar tuh, uang-uang seperti itu. Sekarang kan ongkosnya jadi besar, akhirnya ya untuk mengembalikan usaha menjadi pejabatnya ya paling gampang dari sektor-sektor infrastruktur begitu. Nah sekarang kan rasakan sendiri sih ya kita ya, jadi kalau memang money politiknya seperti itu ya sekarang gimana, masyarakatnya mau komplain itu kan mulainya kan dari Bima anak muda yang masih polos lah istilahnya. Tapi kalau angkatannya bapaknya dia, kakeknya dia mungkin udah ngalamin kali dapat uang-uang kayak begitu. Dia juga nggak bisa nuntut pada pejabatnya, itu pembelajaran. Nah ini sebentar lagi juga pesta demokrasi lagi. Kalau kita juga masih mau terima pemimpin-pemimpin yang membayar suara-suaranya, ya rasakan lagi yang kayak begini, gitu loh ya. Jadi ini semua adalah kayak panggung sandiwara lah. Ujung-ujungnya kalau kita mau maju, kesadaran itu otaknya lebih dipakai. Jangan hak suaranya dipakai untuk uang receh, katakan begitu. Akhirnya rasakanlah dapat pemimpin yang seperti itu. Kayak dagang kan, dia keluarin duit, yang sekarang duitnya kan yang berapa triliun itu mereka habiskan untuk menjabat. Ya dari mana sumbernya gitu, kalau nggak tarik signifikan poin. Bukan salah penjabatnya lah, kita yang sebagai masyarakatnya bodoh pilih pemimpin seperti itu. Iya, kalau bilang pejabat ya dari zaman dari zamannya pejabat mulai di Indonesia, saya rasa sih Indonesia merdeka juga namanya korupsi itu gak akan bisa lepas ya kan. Bukan apa-apa, kita waktu kecil aja kita tuh sudah dengar bahwa kenapa jalan harus diperbaiki tuh pas saat lebaran, saat Natalan, yang momentumnya tuh yang kerjanya tuh bahasa cuman
sebulan kerja, 2 bulan kerja, terus tahun depan begitu lagi. Nah itu kan udah ada suatu permainan ya, kalau saya lihat seperti itu gitu loh. Dan sekarang saya juga berkecimpung di proyek pun juga sama juga. Ternyata bukan rahasia lagi, memang sudah dari dulu seperti itu metodenya gitu loh. Ulang supaya apa? Ya balik lagi. Setiap tahun kan mereka kan kalau ngarapin namanya gaji doang tuh nggak cukup bagi mereka gitu loh. Ada tambahan uang saku lain lah. Yang itu yang dimana ya itu tadi perbedaan proyek yang dimainin gitu loh. Ya kan? Itu udah lumrah lah gitu loh. Kalau kita nih nggak ngikutin atau udah mainin seperti itu, terus terang bisa dikemplang pada dari proyek. Ya itu udah umum lah. Gitu loh. Jadi kita pun yang kita mau lempeng-lempeng aja tutup mata kayak kacamata kuda gitu ya. Udah Pak, besok itu di blacklist sudah. Jadi balik lagi nih. Jadi betul tadi kata Pak sebelumnya ya, mulai dari SPKD-nya lah, pembuat keputusannya lah, ya kan, sampai di atasnya leadernya gubernurnya wali kota segala macam. Kalau mereka otaknya masih masalah duit, bukan karena ingin membangun negeri ya, balik kata sekarang mereka punya rasa yang gimana sih terhadap negeri ini, gimana apa tidak gitu. Itu selama itu belum ada, saya rasa cinta sama duitnya tetap jalan. Bohong kalau semua orang nggak cinta duit, betul Pak. Tapi balik lagi ya, duit itu bisa dicari, iya setuju. Tapi caranya yang halal lah. Dan semua agama ngajarin cari duit yang halal. Menurut saya sih, terima kasih. Yang Banten kan tahu sendiri siapa yang berkuasa berapa generasi itu. Itu aja kan. Nah, yang salah ya rakyatnya lah. Ini kan orang mana itu terus udah jelas keluar masuk korupsi segala macam masih dipilih-pilih terus. Kalau untuk saya nih ya, kesimpulannya nggak ada gunanya ada DPRD, ada DPR, kan ada biaya kunjungan segala, itu gaji-gajinya mendingan dikumpulin untuk perbaikan jalan, perbaikan fasilitas, jadi rakyat sendiri yang lapor ke presiden gitu. Nggak ada gunanya kan biaya kunjungan berapa tuh DPR yang saya dengar dari yang Krisdayanti aja menghebohkan tuh biaya. Itu cuma satu, kan ada kunjungan daerah juga, kan ceritanya ada biaya kunjungan daerah berapa, nah kunjungan daerahnya ngapain? Berarti kan nggak ada guna kan? Gitu aja sih. Itu kan ada RT, ada RW, lah itu di Kebon Jeruk 3 mau belok ke kanan ke arah Taman Sari itu rumah yang di pinggir kali enak aja dilobangin jalanannya supaya air dari rumah dia cemplung ke kali, gerowak itu. Kalau motor jalan susah itu. Nggak dibetulin tuh udah lama. Kita tahu infrastruktur kalau tidak diviral-viralkan, maka tidak ada perhatian dari pemerintah Pemda ataupun pusat. Ini berarti kan no viral, no attention. Tidak ada viral di pembangunan dan lain-lain, maka tidak ada perhatian. Kalau di bidang hukum, kayak peristiwa di Kuala Namu yang diviralkan dulu baru dapat perhatian penegakan hukum, termasuk yang perwira tinggi di Medan anaknya menyiksa orang lain, diviralkan dulu baru dapat perhatian hukum, maka sebutannya no viral, no justice, atau tidak ada viral, tidak keadilan. Ya mungkin beginilah ciri khas pemerintahan ini, keadilannya harus viral dulu baru dapat perhatian, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau ada satu kasus di suatu daerah memang mesti diviralkan ya. Kan nggak mungkin Pak Jokowi ngelilingin dari satu kampung ke kampung. Indonesia itu kan sangat luas ya. Jadi memang kalau ada masalah netizen jangan diam, masukin ke media sosial tuh bagus, itu satu. Cuma dikasih perlindungan Bu ya, jangan dimasukin sel tuh kalau yang ngomongnya benar. Terus yang kedua, Pak Jokowi juga tetap mesti mengawasi gitu Bu ya. Teknologi itu penting, walaupun pakai e-budgeting segala macam itu bagus. Tapi kalau nggak diawasin kan kita nggak tahu apa hasil pekerjaannya bagus atau enggak ya. Banyak perusahaan-perusahaan juga walaupun pakai online atau pakai yang sedang kemajuan teknologi itu, tetap bos-bosnya datang Bu. Karena kadang-kadang ada miss atau kacau gitu nginput datanya. Jadi tetap Pak Jokowi sebagai presiden datang, kalau ada suatu kasus datang supaya cepat-cepat ditindak tegas. Dan juga Pak Jokowi jangan takut kalau pegawai bawahan-bawahannya itu nggak benar, dipecat aja gitu Bu, diganti. Itu aja Bu, makasih. Kalau saya punya pandangan singkat, hukum kita kacau, masalah apapun bisa nimbul kacau. Hukum kita tuh nggak jelas, nggak tegas. Jadi masalah apapun bisa timbul di negeri ini. Semua tuh nggak takut. Dan terima kasih. Kalau menurut saya tuh ya, kalau seorang presiden sampai ngurusin jalan receh-receh gitu ya repot juga ya. Harusnya kan beliau ini ngurusin yang besar gitu loh. Strategi keamanan nasional bagaimana kayak gitu. Kalau urusan jalan masih harus kita ke presiden,
Ya harusnya yang dipecat itu yang incas soal jalan tuh langsung dipecat. Karena ngapain dapat gaji buta tapi nggak bisa ngerjain apa-apa kayak gitu loh. Jadi sangat miris sekali seorang presiden yang seharusnya ngurusin yang hal-hal besar, yang masalah pertahanan dan keamanan nasional, malah ngurusin jalan-jalan rusak. Tapi tidak ada tindakan untuk memecat orang-orang yang incas untuk urusan jalan kayak gitu loh. Ya, makasih. Saya setuju dengan pembicara sebelumnya itu kalau dilaksanakan bagus sekali. Iya, kalau masalah jalan Pak Jokowi sebagai presiden mesti turun tangan. Memang betul yang bertanggung jawab di daerah yang harus dipecat. Itu pun diperbaiki secara kilat, tapi mutunya pasti jelek deh. Jadi sekedar aja Pak Jokowi datang bagus, setelah itu amburadul lagi. Pecat itu sebetulnya harus ada tindakan itu, jangan cuman dihimbau, digini-gini, nggak mempan, percuma. Ya, makasih. Oke. Pertama-tama memang kami pun sebagai warga Indonesia pun juga merasa risih juga ya dengan hal ini. Ya gitulah Indonesia, apa-apa mesti diviralkan melalui sosial media, langsung kebakaran jenggot semua tuh para pejabat-pejabat. Kedua ya, ini gubernur Lampung lah, bupati juga tuh kayaknya kerjanya tuh nggak becus. Dana APBD-nya dimanain semua. Bupati aja kemarin ngomong katanya sudah 20 tahun lebih itu jalan nggak bisa diperbaiki. Lah, kok kerjanya nggak becus gitu? Nah, malah Pak Presiden Jokowi yang sekarang turun tangan. Apa nggak malu? Tapi kayaknya lah itu pejabat kayak gitu mah mungkin kayak nggak tahu malu lah, itu aja lah. Jadi kalau kita berbicara tentang Provinsi Banten itu, terutama daerah kabupaten itu banyak yang jalan-jalan rusak ya Pak. Tapi yang sangat prihatin ini kiri Pak. Jalan menuju tol bandara, jalan denda ya, tol bandara, Jurumudi, itu jalan rusak itu bisa dibiarin 1 tahun tuh. Padahal itu jalan yang begitu utama ya, akses menuju ke bandara. Itu Pemkot ya, bisa-bisanya mereka tahan loh. Orang kecamatan, orang kelurahan itu tiap hari lewat loh. Bisa loh mereka melihat kayak gitu loh. Entah apa isi otak mereka itu semua. Terima kasih. Oke, kalau kita bicara tentang Palembang di daerah Lampung ya, dulu ada sempat kata-kata viral di TikTok. Panik nggak? Panik dong, masa enggak? Nah itulah mungkin wajah Gubernur Lampung saat itu ketika mendengar RI1 akan melihat langsung keadaan jalan di Lampung. Dan memang seperti kita ketahui, apa-apa di negeri plus 62 ini harus viral. Sebab ketika viral itu akan ditindaklanjuti, akan diteruskan kepada pihak-pihak tertentu. Apalagi mengenai hal-hal yang untuk kepentingan orang banyak seperti jalan. Dan dengan kejadian ini kita berharap kepada Pemda, pemerintah daerah, akan segera menggunakan dana APBD yang ada dengan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat di daerahnya. Oke, terima kasih. Ya, biasa di plot 62 menjelang tahun pemilu paling menjelek-jelekan. Jadi kondisi seperti ini udah biasa. Karena sekarang kan korupsi udah nggak bisa lagi, semua orang mengawasi. Jadi ya udah Pemdanya bermental ya kalau mau ya udah urus aja sendiri gitu. Karena di lapangannya nggak bisa korupsi lagi, udah dia biarin, ya udah presiden aja yang ngelakuin gitu. Nah itu biasa kita temukan kalau misalkan ada informasi di lapangan, ya minta aja sama presiden. Kalau presidennya ngomong gitu, ya begitulah mental kita. Jadi nggak pernah beres di lapangan. Kita rakyat yang korban. Kalau misalkan ada instruksi dari atasan di atas, di lapangannya tidak seperti itu. Thank you. Menurut pendapat saya sih begini, jadi kalau seandainya memang harus dipiralkan dulu, selalu baru ada tindakan, ya sebaiknya pemerintah buat aja regulasi yang terbaru gitu kan, dimasukkan itu viral dulu gitu kan gitu. Karena
Karena semuanya gitu kan terkadang harus diviralkan dulu baru ada tindakan gitu. Mau jalan rusak ataupun ataupun hal-hal yang lain yang terjadi di masyarakat itu saat ini harus diviralkan dulu baru ada tindakan gitu. Nah, itu sih pendapat saya. Kalau menurut saya, kalau ada kepala daerah itu lihat ke apa dia punya daerahnya kayak jalanannya rusak begini, harusnya tuh bukannya Pak Jokowi turun tangan ke sana, suruh orang aja, orang istana atau orang Pak Jokowi amanat dari Presiden gitu. Coba tolong panggil kepala daerahnya di sana, panggil ke istana. Kenapa bisa begini? Apa APBD-nya bagaimana? Apa nggak dapat? Bagaimana kan bisa diterangkan? Panggil ke istana kepala daerahnya. Dan ya kalau ini kan pekerjaan Pak Jokowi masih banyak ya. Yang satu lagi yang masalah undang-undang perampasan orang pejabat korupsi ya, itu kan sekarang masih alot ya. Harusnya itu harus ngototin, harus ditegaskan itu, mesti ditetapkan itu. Kan DPR kan selama ini kan masih ngotot, nggak mau kan. Itu yang harus difokuskan, dijelaskan itu. Jadi kalau saya itu bilang jalan itu kan rusak, memang pemerintah harus benerin ya. Itu kan udah ada jalannya, udah ada protokolnya ya. Aturannya bagaimana, rusaknya kapan dan dibenerinnya kapan, itu sudah ada. Nah, yang harus diperiksa oleh Pak Presiden itu harusnya itu. Kenapa kok bisa rusak dan nggak dibenerin oleh pemerintahnya? Bukan tiap kali rusak diviralkan baru dibenerin. Berarti kan ada yang salah di proses sistemnya ini. Itu aja sih komen saya. Iya, semuanya baik semua itu. Tadi bilang katanya Pak Jokowi nggak boleh turun. Nah iya kan kembali lagi, pembantunya ada. Buat apa kita gaji pembantunya itu? Pak Presiden mesti turun semuanya ke sana ke sini. Kasihan, capek mereka dibebani semuanya. Jadi kembali lagi pembantunya ini digaji besar-besar, punya menteri dalam negeri apa kerjanya juga. Sampai detik ini tidak terdengar kan kita berbicaranya menteri dalam negeri kita ini. Ya, jadi kembali lagi nih pejabat-pejabat kita no viral, no bekerja. Kembali lagi no viral, no bekerja. Padahal zaman udah teknologi udah maju. Mereka itu kayaknya menantang mau diviralkan dulu baru mereka, tapi mau kalau bekerja kayak begitu terus pejabat-pejabat kita ini. Kembali lagi lebih baik diaudit saja dana uang yang sudah masuk ke daerah masing-masing itu dikemanakan, tidak dipakai selama ini. Uangnya untuk apa saja? Uangnya oke, boleh utuh. Bunganya untuk apa? Bunga banknya itu untuk apa disimpan? Begitu saja, itu gampanglah. Kita udah capek sebagai rakyat jelata kayak begini. Melihat mereka bekerja mesti kayak begitu saja. Harusnya mereka bekerja itu dengan sungguh-sungguh, perhatikan kebutuhan rakyatnya, untuk perekonomian rakyatnya, bukan menyusahkan rakyatnya. Diviralkan dulu baru mereka bekerja, jenggotnya pada kebakaran, disalahkan lah begini-begini. Jadi kembali lagi, rakyat ini sekarang semuanya bekerja mengawasi mereka. Mereka sebetulnya bekerja itu sudah santai, dibantu dengan teknologi canggih kayak begini. Mereka duduk-duduk tahu terima laporan saja, tapi tidak mereka pergunakan. Kasihan rakyat yang menggaji mereka. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Jadi gini, ini kekuatan netizen ya, harus dimanfaatkan dengan baik. Ya, kita lihat ini selama ini tidak capable, tidak perform pejabat publik, biasa-biasa aja. Kemudian apa yang terjadi? Mereka pamer kekayaan, pamer tas, pamer motor besar, pamer jalan-jalan. Kita ungkap aja, kan sofa oke kan, nggak ada melanggar hukum dong. Mereka yang itu yang upload ke medsos, jadi ungkapin aja. Lihat mereka gimana reaksinya. Ini kelemahan aparat kita tutupin dengan pengungkapan di medsos. Biarin aja, sampai anaknya biarin. Biar pada tahu itu gimana sih kerjaan mereka tuh. Kerja nggak perform, terus upload ini hedon ya. Itu namanya kurang ajar, mesti diungkap. Ya, menurut saya sih itu wajar ya. Sekarang kalau nggak didengar, ya harus diviralkan semua. Bukan hanya masalah jembatan sih, semua kasus gitu loh.
Kadang aja udah diviralkan aja masih bisa dituntut pencemaran nama baik gitu loh. Jadi ya nggak ada cara lain kalau misalnya pemimpinnya nggak mau tahu gitu ya. Oke, makasih. Pendapat saya itu Pemdanya dipecat tuh dari atas sampai yang atas aja tuh, bagian jalan atasnya pecat semua tuh, biar beres, duit habis cuma di tangan mereka aja, bagi-bagi. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah bagian dari negara demokrasi ya. Kalau negara demokrasi itu kan suara rakyat itu adalah suara dari owner gitu ya. Jadi memang penguasa itu kalau tidak didesak oleh rakyat, tidak dianggap oleh rakyat, ya mereka banyak yang tidur gitu. Dan kalau sudah viral, itu mereka pasti akan segera bertindak karena mereka akan khawatir kehilangan suaranya gitu. Nah, jadi ini memang sisi positifnya demokrasi gitu ya. Jadi oleh karena itu undang-undang di negeri ini harus jelas gitu, tidak boleh mengkriminalisasi masyarakat yang bikin pengaduan gitu ya, bikin pengaduan lewat medsos, lewat apa, sepanjang itu bukan hoax gitu ya. Kalau hoax itu pasti harus ditindak gitu. Tapi kalau ini fakta gitu ya, undang-undang itu harus melindungi gitu. Karena ini adalah sisi positifnya demokrasi gitu. Terima kasih. Sangat menyedihkan karena mereka yang menjabat itu kan sebetulnya punya tanggung jawab untuk memastikan negara hadir, membangun fasilitas yang dibutuhkan untuk pembangunan dan membuat masyarakat hidup nyaman. Kalau perlu dibikin ramai dulu di media sosial baru mereka bekerja, artinya mereka makan gaji buta. Lebih serunya lagi, mereka memang cuma korupsi aja, dana habis nggak ada hasil. Ini pelajaran buat masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih pimpinan daerah. Jangan karena dibayar 125.000, 500.000, lantas memilih. Padahal jangka panjang mereka sendiri yang dirugikan. Terima kasih. Lampung menjadi sorotan publik ya beberapa pekan terakhir setelah salah satu warganya yang Bimo Yudo ya mengunggah salah satu konten di TikTok tentang kondisi jalanan di Lampung. Ya, ini membuat Bupati Lampung Tengah sama Gubernur Lampung cepet-cepet ya memperbaiki kondisi jalanan yang penuh kubangan di sana ya. Sementara itu beberapa warga Lampung ingin ke depannya ya pemerintah kota Lampung ya memiliki prioritas anggarannya tuh uang-uangnya semuanya untuk pembangunan infrastruktur ya. Ya maunya ya ke depannya ya jangan seperti itu lagi. Jangan sampai pemerintah datang baru diperbaikin itu aja sih. Terus gesit gitu. Itu opini saya. Ini ya masyarakatnya lah yang harus menanggung akibatnya. Pilih pemimpin seperti yang terjadi begitu ya. Jadi waktu kampanye pemilu dibayar diiming-imingi dengan sekian rupiah. Nah, itu kan akhirnya kesadarannya dari anak muda kan di Bima itu. Nah, terus juga pemerintah itu kan dipilihnya dari golongan-golongan yang berkepentingan. Ya ujung-ujungnya kita tahu lah itu terjadi karena anggaran yang ada tidak disalurkan buat kesejahteraan masyarakat. Ya jadi pembelajaran buat semuanya. Jadi kalau nggak cukup ketika milih pemimpin hanya dikasih uang pada waktu mau coblos. Terima kasih. Ya, itu menunjukkan sebetulnya Pak Jokowi ke sana sekalian bawa KPK-nya, diperiksa itu semuanya. Itu menunjukkan bahwa terjadi korupsi lah itu pasti. Itu mungkin aja tiap tahun ada itu anggaran yang dikeluarkan untuk memperbaiki jalan dan sebagainya itu. Tapi semuanya dimakan itu mestinya. Saya sih ngomong begini sih bukan asal nuduh, itu pasti itu, lihat aja. Masa sampai kayak begitu. Presidennya mau datang langsung buru-buru. Uang dari mana? Nah, dulu nggak kerja atau apa itu kayak gitu tuh. Pak Jokowi bawa KPK-nya sekalian. Terima kasih.
Kalau saya melihatnya justru ini ada sistem yang salah ya, sehingga di tengah-tengah putus nih. Harus dikit-dikit pimpinannya, dikit-dikit Jokowi. Ya masa urusan jalan aja mesti sampai ke Jokowi gitu loh. Pak Presiden itu loh. Kemana Menteri Dalam Negerinya misalnya? Kemana yang Menteri Pekerjaan Umumnya? Nah itu kan oke lah itu Pemda. Pemda berarti masuknya ke Menteri Dalam Negerinya. Kemana itu? Kenapa nggak ada pengawasannya? Nah terus yang sistem mesti diviral-viralkan dulu. Nah kita pilih wakil rakyat loh. Wakil rakyatnya mana? DPRD-nya mana? Kalau memang semuanya itu harus diviralkan, lebih baik diusul pemilu itu nggak usah pilih DPR, nggak usah pilih DPRD, kita langsung aja pilih presiden selesai. Sisanya lebih baik kok harusnya. Kalau dikit-dikit harus pimpinan lagi, itu gimana ya? Agak kedepannya semakin rusak negara kalau seperti ini. Mungkin ada dua hal ya. Pertama dari segi manajemen operasional yang nggak jalan. Yang kedua memang dari niatnya yang bilang tadi korupsi. Kalau dari segi manajemen ya itu perangkat Pemdanya ada berapa orang sih ya. Untuk perangkatnya tuh tiap minggu harusnya jalan itu ke lokasi-lokasi wilayahnya. Jangan senam di tempat tiap Jumat selesai atau rapat keluar daerah. Nggak pernah tahu kondisi daerahnya sendiri gitu. Karena ya nggak pernah jalan, nggak pernah turun ke jalan. Harusnya ya pimpinan itu menyuruh timnya ke bawah tiap minggu, kayak tiap 2 minggu, dan membuat laporan mana yang perlu diperbaiki, mana yang tidak. Atau memang yang tadi niatnya memang sudah korupsi ya. Kalau niatnya udah korupsi, apapun sistemnya ya nggak bakal bisa jalan. Ini sih sebetulnya sampel aja dari banyak daerah, harusnya menjadi review dari pimpinan pusat. No viral tidak bekerja. Jadi kembali lagi inilah aparatur pengelola negara ini. Mereka ini nggak berpikir lagi, ini udah maju kita kok, kerjanya kok nggak ditunjukkan kinerja mereka. Rakyat sudah menggajinya. Kasihan loh kita punya presiden Indonesia, kok kerjanya cuma begitu saja. Masa kerja presiden cuma mesti mereka turun apa yang pembantu-pembantunya tidak kerjakan. Pembantunya sama sekali bekerjanya tidak maksimal. Jadi soal kita ini punya presiden gimana ya, sama anak buahnya nggak dipandang jadinya. Semua pekerjaan pembantu-pembantunya Bapak Presiden kita ini yang turun semuanya baru pada bekerja. Padahal teknologi sudah canggih, kok masih mereka mau kayak begitu bekerjanya. Kembali lagi saya bilang, anggaran itu gampang kok. Kalau misalnya mereka tidak keluarkan ya minimal bunganya itu dikemanakan selama ini. Kalau memang tidak digunakan untuk pembangunan, untuk ini, untuk itu, ya kan. Syukur-syukur dananya masih ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah, kasihan rakyat kita ini cuma menonton saja. Jadi kembali lagi, ini pembantu-pembantu presiden ini kemana bekerjanya ini? Kok sampai presiden yang turun tangan baru mereka pada kasak kusuk. Kembali lagi kalau memang bekerjanya kayak begini ya, yang ada kata saya lihat nonton di TV tambah sulap saja ini. Karena ada orang nomor 1 katanya mau datang ke sana, saya nggak tahu dah yang mana itu nomor 1-nya itu. Jadi kembali lagi, cobalah tolong introspeksi diri lah ini para pembantu-pembantu presiden. Mereka udah digaji oleh rakyatnya kok. Kok gini? Ini udah zaman canggih. Sebetulnya mereka duduk senang aja sudah enak. Karena yang bekerja itu teknologi sekarang. Malu mereka dikit-dikit mesti diviralkan dulu, baru mereka bekerja. Coba ini yang terakhir, jangan sampai terulang lagi nih para pejabat-pejabat kita ini. Masa mesti diviralkan dulu baru mereka bekerja. Begitu saja deh. Iya, harusnya itu kan ada dana APBD sendiri ya, yang setiap tahun dijadwalkan. Selain skala nasional, juga skala daerah. Harusnya bisa digunakan oleh pemangku jabatan di daerah untuk kepentingan rakyat banyak gitu loh. Nah seringkali ya mungkin disalah tafsirkan, digunakan untuk kepentingan hal-hal yang kurang urgensi. Jadi ini berbahaya sekali. Harusnya jalanan itu sebagai fasilitas yang diperbaiki untuk kemudahan itu harusnya diprioritaskan, dan ini menjadi perhatian bagi kepala daerah sebagai pemangku jabatan untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi nggak usah harus ditegur dulu, itu harus ditunjukkan
perbaikan-perbaikan itu baru bisa diapresiasi. Saya kira demikian. Baik, terima kasih semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.